Dan nas nasyiton itu atau nasyitun artinya dia mengikat, mengeluarkan, tapi dengan lembut. Nah itu namanya, nasyato, ya mengeluarkan dengan lembut, ya. Jadi karena itu kemudian wanasyitoti nashto mempunyai, apa namanya, mempunyai arti yang mencabut dengan lembut. Jadi apa contohnya mengeluarkan dengan lembut seperti halnya misalnya kita tuh punya apa, dough, ya apa, adonan adonan roti ya, kalau kita mengeluarkan dari mangkoknya kan kita tuh hati-hati gitu ya, kalau enggak dia jadi lepek kayak gitu, ya itu mengeluarkan dengan lembut, wanasyitoti nashto, ya. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan, ya, seorang hamba yang mukmin jika telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat itu akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih. Rona muka mereka layaknya sinar matahari, ya. Dan mereka membawa kafan dari surga, pakaian maksudnya pakaian untuk surga. Dan mereka juga membawa wewangian dari surga, ya. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya dan berkata, "Wahai jiwa jiwa yang baik, jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah." Maka, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Maka ruhnya itu akan keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Jadi ini saya lihat dari kantong kulit ya. Kantong kulit itu kalau mau minum kan harus dituang gitu, dituang. Nah, ketika dituang itu keluarlah air, lancar gitu, sur gitu. Nah, itulah jiwa yang mutmainah yang keluar dari raganya, dia itu akan keluar dengan tenang, dalam keadaan ridho. Dia ridho, dia apa ya, ridho itu dia baik-baik aja, dia tidak ada masalah, dia senang-senang aja diambil nyawanya untuk menghadap kepada Allah. Padahal kalau kita lihat tuh yang dari Palestina tuh kan kalau, ada yang meninggal tuh padahal kondisinya perang, kondisinya, ya buat kita mungkin pasti tidak membahagiakan, rumahnya berantakan, makanan tiap hari belum tentu dapat, tapi mereka, kembali kepada Allah tuh dengan senyum gitu. Dan kadang-kadang suka ada wangi ya, kata, beberapa relawan mengatakan bahwa yang syahid itu harumnya wangi sekali sampai satu ruangan tuh wangi katanya gitu ya. Nah ini kayaknya ini hadis ini nih, untuk yang menjelaskan itu bahwa mereka itu ketika meninggal itu mereka itu ditampakkan wujud daripada malaikat itu menampakkan dirinya dan wujud yang sangat, sangat sangat menyenangkan ya, entah ganteng, entah entah cantik saya juga belum tahu malaikat itu seperti apa. Tapi mereka tuh layaknya seperti sinar matahari, membawakan kain ya untuk mereka pakaian mereka, membawakan wewangian, itu kan udah senang aja dia si jenazah itu udah senang, ditunjukkan surga, diajak, "Ayo kita" menghadap kepada Allah, dia gembira dan tersenyumlah, apa namanya, orang-orang mukmin yang, meninggal dalam keadaan husnul khotimah ini ya. Semoga ya Allah, ya Rabbi, semoga Allah memberikan kepada kita husnul khotimah, berikan kita kelancaran keluarnya ruh dari raga kita, diberikan, kebaikan, diberikan kemudahan, dan semoga kita ini di sini yang hadir di sini dimasukkan ke dalam ahli surga. Amin ya Allah, ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya. Nah, eee, ini kita melihat dari segi ini ya, sekarang dari segi apa yang kita bahas hari ini secara keseluruhan gitu kan. Maksudnya apa sih maksudnya Allah, menyebutkan ayat 1 sampai 5 dari surat An-Nazi'at itu sebagai apa namanya, sebagai sesuatu yang disumpahkan ya. Ya. Teh Tini, bukan itu makasih Teh Tini, tapi maksudnya Teh Tini nggak perlu mencari di dalam Quran. Teh Tini hanya mencatat apa yang ada di dalam kajian kita ini, terus kemudian, eee, apakah ada malaikat-malaikat yang
di luar daripada yang 10 itu. Jadi Teh ini nggak harus mencari di Quran ya. Terima kasih sudah bersusah payah. Baik, yang kemudian ini disebutkan dalam tafsir bahwa malaikat-malaikat ini oleh Allah, disebutkan ya, dijadikan qasam atau sumpah Allah untuk kemudian pada akhirnya, berhubungan dengan, hari akhir ya, berhubungan dengan hari akhir ya. Dan surat sumpah-sumpah ini ya, kalimat-kalimat sumpah itu ada dalam surat-surat Makkiyah ya, karena kebanyakan saat itu orang-orang tuh, orang musyrik tuh mereka masih mengingkari adanya hari kebangkitan, ya. Nah, di dalam sholat shofat, salah satunya adalah sholat shofat. Shofat itu artinya soft, ya. Shofat itu artinya yang bersoft-soft, ya. Ini maksudnya bukan orang yang sedang sholat, tapi as-shofat itu membahas tentang malaikat yang bersoft-soft. Ya, dan demi malaikat yang berbaris bersaf-saf, demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh, demi rombongan malaikat yang membacakan peringatan. Sungguh Tuhanmu benar-benar Maha Esa. Ya, jadi maksudnya Teh ini di sini nih ada nih malaikatnya dia apa? Ada malaikat yang berbaris gitu ya. Ada malaikat yang tugasnya itu mencegah mencegah kemungkaran ya. Kemudian ada malaikat yang membacakan peringatan, ya, membisikkan peringatan kepada manusia. Nah, ini maksud saya tuh ini, maksudnya dalam surat As-Saffat 1 sampai 4 itu sudah terlihat ada 3 malaikat yang tidak disebutkan di dalam 10 kategori yang kita pelajari ketika SD, ya. Kalau yang tadi kan, malaikat Israfil ya, Israil ya, pencabut nyawa itu. Oke, pertanyaan saya sebelum kita melanjutkan, itu kalau malaikat Israil itu sebetulnya satu atau banyak sih, teman-teman? Tebakan saya nama itu ya, kayak nama jabatan gitu? Siapa nih yang bicara nih? Bu Ini siapa nih? ini, Oh, Tini, kelihatan kok jauh. Iya, eee, nama nama jabatan, nama kelompok lah ya, nama tugas, heeh. Jabatan, kelompok, tugas itu yang namanya, disematkan kepada mereka, ya. Seperti ini as-soffat ini ya mereka yang bersoft-soft gitu. Jadi mereka bersoft-soft ngapain gitu, karena kalau yang di dalam ini kan bersiap siaga. Ada lagi yang bersoft-soft karena, sambil ruku, ada yang bersoft-soft sambil sujud, ada yang bersoft-soft sambil, apa namanya, sambil bertasbih gitu ya, ambil duduk ya. Jadi artinya mereka tuh berbaris rapih dan sesungguhnya, langit itu kalau Rasulullah pernah bersabda bahwa, ketika bulan Ramadan itu langit tuh penuh penuh oleh malaikat, padesek-desek gitu kayak misalnya ibaratnya mungkin kayak kita di haji gitu. Jadi padesek-desek di atas itu ya, dan itu kita tidak melihatnya gitu, ya. Jadi, ini menunjukkan bahwa mereka bersaf-saf banyak. Jadi malaikat itu tidak satu. Kalau malaikat Israel itu bukan satu. Ya, kan ada kalau pikir, wah Israel tuh berarti mencabut nyawa tuh bingung dia. Wah, ke sana kemari. Enggak tuh, enggak cuman satu ya. Dan di dalam dalam surat ini, Israel itu tidak disebutkan Israel, tapi disebutnya An-Nazi'at. Terus disebutkan lagi An-Nasyitat, ya. Jadi, terhubung dengan nama itu terhubung dengan tugasnya. Oke, selanjutnya. Wassabihati sabha. Ya ini, apa namanya, ayat ketiga ya. Wassabihati sabha ya, demi asabihat malaikat yang bergerak bergerak sabhan dengan cepat ya. Kalau, sabhan asal katanya ada sabhan. Sabhan itu kalau dalam, bahasa Arab artinya menjauh dari posisi awal, itu sabhan ya. Eee, tetapi juga kata sabahan mempunyai arti ngapung, kata sabahan mempunyai arti terbang. Ngapung, kalau ngapung kalau bahasa Sunda mengapung itu kalau saya bahasa Indonesia mengartikannya di apa, di air, tapi kalau orang Sunda ngapung tuh terbang ya, Bu, ya? Bahasa Sundanya. dia
mhm. Ya, tapi pada intinya memang, sabahan itu artinya menjauh dari posisi awalnya. Jadi artinya, bergerak. As-sabihat kan itu artinya, sabihun, ya, sabihun artinya yang terbang, yang bergerak, dengan, sabahan, ya, itu dengan bergerak dengan cepat. Jadi tapi maksudnya bergeraknya itu kalau kata, sabahan itu bergeraknya tidak di atas suatu permukaan, itu maksudnya gitu, ya. Tidak di atas permukaan. Jadi, terbang, ya kalau saya menerjemahkannya sabahan itu terbang, menjauh dari posisi awal dan terbang, gitu, ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kalau ada kata isim fa'il kemudian namanya mempunyai satu, apa namanya, kata asal dilanjutkan dengan masdar, dengan kata asal yang sama, itu menunjukkan intensitas. Contoh di sini, ini was-sabihati sabahan. Sabaha ini ya, asal katanya as-sabihati juga sabahan juga sabaha ini juga satu asal kata yang sama. Kalau kata ini digabung, was-sabihati sabahan artinya kata yang terakhir itu yang akhir itu menunjukkan intensitas terhadap kata yang pertama. Jadi makanya kemudian diterjemahkannya demi malaikat yang terbang, yang turun ya dari langit sabahan dengan cepat, ya. Jadi memang malaikat ini mempunyai kecepatan yang luar biasa. Nanti kita bahas bersama-sama, kita lihat dalam ayat selanjutnya, dalam slide selanjutnya. Misalnya di dalam surat As-Sajdah. Oke, dalam tafsir lain disebutkan, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat untuk melaksanakan tugas Allah. Sambari mereka itu selalu bertasbih, mensucikan Allah dan mengagungkan Allah sepanjang waktu. Ya, ini terkait di dalam kata sabahan sendiri, kata mereka itu juga bertasbih kepada Allah. Karena kata subhanallah itu artinya asal mulanya dari sabahan. Ya. Eh, Selanjutnya dalam surat As-Sajdah ayat 5 disebutkan yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun, ya. Bahasa sesungguhnya Allah tuh mengatur segala urusan, ya, minas sama dari langit. Ilal ardi, urusan-urusan yang ada di bumi diatur dari langit, ya. Summa yu'raju, kemudian urusan itu naik kepada Allah dengan kecepatannya yaumin kana fihi miqdarun alfa sanati mimma ta'udun. Dengan kecepatan yang urusan itu naik ke atas, ya, dengan, yang kecepatannya itu sama dengan 1.000 tahun menurut perhitunganmu. Ya, jadi artinya begini, kita tuh apa namanya, kan Allah tuh membuat sistem ya, sistem sistem takdir ya, mengatur alam semesta, mengatur bumi, mengatur langit gitu kan, itu kan dari langit. Nah kemudian setelah itu, eee, turun waktu, dilakukan, pengaturan itu semua dilakukan oleh malaikat-malaikat dan kemudian urusan itu ada pelaporan ya. Jadi setelah melakukan tugasnya, malaikat itu melapor kepada Allah, naik ke atas ya, dalam satu hari yang sangat dengan kondisi sangat cepat, di mana kecepatannya itu satu hari melaju sama dengan 1.000 tahun, ya. Baik, nanti kita ngobrol ya di chat ya. Apa saja sih urusan manusia yang naik ke langit dan, eee, dan turun ke bumi itu, apa apa aja coba? Itu naik turun itu coba nanti kita berdiskusi ya. Boleh share sekarang, nanti kita diskusikan bersama. Selanjutnya, ya. Jadi kalau untuk kecepatan malaikat yang punya tugas ngurusin manusia nih ya, ya, 1 hari itu 1.000 tahun, 1 jam 42 tahun, 1 menit 8 bulan, 1 detik 4,5 hari, ya. Jadi, dia itu kecepatannya seperti ini, coba perhatikan apa yang bisa kita lihat. 1 jamnya malaikat itu 42 tahun, 1 menitnya 8 bulan,
1 detiknya 4,5 hari. Cepat sekali malaikat itu, ya. Kecepatan malaikat ini lebih dari kecepatan cahaya, lebih dari kecepatan cahaya. Nah, kemudian di sini disebutkan juga kalau misalnya ya ada seseorang tuh punya usia 80 tahun, manusia mempunyai usia 80 tahun, maka malaikat yang ngurusin orang ini, dia hanya ngurusin selama 2 jam. Udah gitu matilah setelah udah 80 tahun, gitu ya. Jadi, apa namanya, malaikat itu ngurusin misalnya ngurusin, seseorang yang berusia 80 tahun tuh dia hanya ngurusin, 2 jam saja, ya. Kemudian 1 detik tuh 4,5 hari. Jadi kalau seseorang yang berdoa untuk saudaranya, doanya tuh naik ke atas, kemudian dikabulkan oleh Allah turun ke bawah, maka itu doanya itu bisa sampai kurang daripada 1 detik. Jadi doa orang kalau berdoa itu ting aja gitu ya, message-nya, pesannya itu sampai. Terus dikabulkannya, Mbak, enggak 1 detik lah pengabulannya. Pengabulannya nggak 1 detik, karena itu, kalau dikasih pengabulan 1 detik nanti manusia pada merasa dirinya hebat, merasa waliullah semua. Jadi memang kalau untuk waktunya itu nanti ada perhitungan sendiri, tapi sampainya doa itu tuh kepada seseorang itu, hanya kurang dari 1 detik, ya karena 1 detiknya itu sama dengan 4,5 hari, ya. Kecepatan malaikat itu lebih dari kecepatan cahaya, dan kemudian selanjutnya bahwa malaikat itu mempunyai kecepatan yang berbeda-beda selanjutnya. Ada di dalam surat Al-Ma'arij, kalau tadi itu 1 hari sama dengan berapa, 1.000 tahun ya. Kalau Al-Ma'arij itu ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Jadi, satu para malaikat itu ya naik ke atas ya, melalui Ma'arij itu, ya malaikat dengan para dan ruh ini jadi di sini ruh itu bisa berarti Jibril atau orang-orang yang beriman. Karena ruh itu kalau, Jibril sering disebut dengan ruh. Jadi ada nggak cuman Jibril, tapi ada malaikat-malaikat lain juga yang mereka itu naik ya naik melalui Al-Ma'arij itu, setara satu harinya setara dengan 50.000 tahun. Kalau yang tadi berapa yang tadi yang surat Al-Sajdah? 1000. 1.000, yang ini 50.000. Lebih cepat lagi ya. Lebih cepet lagi dan, apa namanya, ruh orang beriman, apakah ruh orang beriman tuh bisa juga akan berjalan dengan cepat? Iya ya, heeh. Karena kebayang aja kan, Rasulullah SAW aja bisa melebihi ya, melebihi ruhnya itu kualitas ruhnya melebihi daripada Jibril, sehingga beliau bisa masuk ke Sidratul Muntaha, sedangkan, eee, malaikat Jibril nggak bisa. Dan di Sidratul Muntaha itulah kemudian dalam hadis riwayat Ahmad yang kuning itu disebutkan bahwa Rasul melihat ya, malaikat Jibril itu dalam bentuknya yang asli dengan memiliki 600 sayap, Masya Allah ya, 600 sayap tuh, Masya Allah. Gambar aja nggak bisa, gambarnya itu AI ini, gambar AI nggak bisa ya. 600 sayap yang menaburkan dari bulunya itu intan dan permata dengan warna yang berbeda-beda. Jadi sayapnya itu, kalau muruluk gitu ya, kalau muruluk itu intan dan permata. Aduh Teh ini kebayang tuh sih. Jadi malaikat Jibril tuh kalau muruluk, si bulunya itu dari intan dan permata gitu, Masya Allah ya. Allahu Akbar ya. Itu. Ya kemudian selanjutnya kita lihat perbandingan dengan yang tadi, bahwa kalau kecepatan Jibril 1 hari 50.000 tahun, maka 1 hari sama dengan 50.000 tahun, 1 jamnya malaikat Jibril sama dengan 2.083 tahun, 2.000 tahun, 1 menitnya sama dengan 35 tahun, kita ya mimma ta'udun, 1 detiknya sama dengan 7 bulannya kita. Jadi kalau umur manusia rata-rata 70 tahun, maka Jibril hanya melihat manusia hidup 2 menit saja. Coba lihat 1 menit 35 tahun, ya kan? Kalau 70 tahun berarti cuma 2 menit. Jadi malaikat itu kalau Teh Tini umurnya 70 tahun, jadi malaikat ngeliat, Tini lahir 2 menit kemudian, Tini udah mati deh." Gitu sampai segitunya ya. Jadi, kebayangkan sebetulnya betapa kita itu sebetulnya lemah ya, lemah, umurnya pendek ya, banyak maunya, banyak pengennya, banyak bodohnya gitu kan. Jadi mereka tuh suka gemes gitu sama manusia-manusia yang nggak ngerti hakikat dirinya.
Ya semoga kita dimudahkan untuk menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan juga malaikatnya. Baik selanjutnya, bila Jibril itu menemui Rasulullah dan kemudian bertemu dengan kita sekarang, ya sekarang udah kan abad 7 ya sekarang. Jadi hanya perlu sekitar 41 menit, 40 menit. Jadi Mbak, Jibril tuh masih ada? Masih ada gitu, ya. Dan dia masih ada, dia memberikan apa namanya, wahyu, memberikan apa, ilham-ilham kepada orang-orang yang memerlukan, ya. Jadi kalau misalkan ini ayat-ayat seperti ini, ayat yang Al-Ma'arij ini menjadikan kita juga paham, bisa memahami ya, mi'rajnya Rasulullah SAW yang kurang lebih kalau saya bilang, kalau misalnya mi'rajnya kan 1 malam ya, kalau saya bilang mi'rajnya itu 5 jam, ya. Ya, jadi berarti Rasul itu 5 jam berarti sudah, meliputi ya 2083 kali 5, 10.000 tahun. Rasul itu sudah melewati 10.000 tahun. Padahal kita sekarang aja baru tahun 2025. Jadi Rasul itu udah ketemu dengan Nabi Adam, nabi-nabi yang lain sampai, kemudian maju lagi ke depan, ya, maju ke depan sampai yaumul akhir. Ya, karena itu Rasulullah SAW itu kalau dibilang ruhnya Rasul itu ada di mana? Ya masih ada sampai sekarang dan karena itulah ketika dalam sebuah hadis dikatakan ketika kita sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka Rasul menjawab sholawat kita karena memang ruh Rasul itu ada di sini, gitu ya. Nah, Mbak, kalau roh Rasul ada di sini gimana dengan orang-orang yang lain? Nah, kalau orang-orang yang lain nggak tahu tuh karena hukumnya beda. Seperti kita katakan, malaikat saja mempunyai berbagai kecepatan. Rasul itu kecepatannya ketika di alam ruh Mi'raj itu lebih daripada kecepatan malaikat Jibril. Jadi karena itulah Rasul itu, ruh Rasulullah SAW itu ada di dalam rentang zaman kita. Nah kalau kalau manusia yang lain ya nggak tahu kalau manusia yang lain. Misalnya mungkin kalau Nabi Khidir juga, nabi yang hebat, bisa jadi Nabi Khidir itu juga, eee bisa ruhnya ada di sini gitu, tapi saya nggak bisa bilang banyak ya kan ini kan sesuatu yang gaib. Ruhnya para nabi, kalau Nabi Nabi Isa alaihissalam itu suka para pengikutnya suka masih bertemu dalam mimpi dengan Nabi Isa alaihissalam gitu ya, untuk orang-orang soleh. Nah, tapi kalau misalnya orang-orang yang enggak soleh nih, yang itu kecepatannya ruhnya tuh juga berbeda gitu, pasti nggak seperti, para nabi dan rasul dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke. Selanjutnya, kita udah sampai jam 5 ya. Selanjutnya, yang keempat, fassabiqati sabaqah, ya. Dan demi malaikat yang, sabiqati yang mendahului sabaqah ya, yang mendahului dengan saling mendahului. Jadi misalkan sabaqah itu artinya, mendahului. Jadi sabiqun ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah, artinya jadilah kalian orang-orang yang bersegera ya menuju, kepada Allah gitu. Jadi di sini as-sabiqati sabaqan artinya malaikat yang saling berlomba-lomba, kenceng-kenceng untuk bisa melaksanakan tugas gitu. Jadi malaikat tuh nggak haroreamen terus ngelihat YouTube dulu, apa ngelihat WhatsApp dulu, enggak ya. Kalau ada kalau ada perintah dari Allah langsung gercep, mereka langsung melakukan tugasnya dan mereka itu melakukannya dengan, saling mendahului. Dan ini kalau kita lihat berhubungan dengan ayat yang 3 tadi ya, "Wassabihati sabha," karena mereka itu memang mempunyai kecepatan, terbang dengan kecepatan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi mereka berlomba-lomba gitu. Bukan cuma orang beriman aja yang berlomba-lomba kebaikan, tapi malaikat juga berlomba-lomba untuk bersegera melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Selanjutnya, yang kelima ya, fal mudabbirati amro, dan demi malaikat yang dabbaro, yang mengatur ya, amro, urusan. Yang ngatur urusan siapa? Urusan manusia. Jadi memang ada malaikat-malaikat yang tugasnya itu ngatur urusan manusia, ngatur, doa, mendengarkan orang yang berdoa, kemudian ke atas, kemudian dikabulkan, turun ke bawah, gitu kan.
Itu salah satunya itu, seperti atau juga, mengurusi tentang angin, mengurusi tentang hujan, ya, dan semuanya itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ada di dalam, surat yang lain, dalam surat ini misalnya surat, eee, alladzina yahlifunal arsya wa man haulahu. Oh, ini yang surat Al-Ghafir ya. Sebentar, yang sebelumnya setelahnya Teh, coba lihat dulu, ada. Nah ini, surat Al-Ahzab nomor 9, ya ayat 9, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi 'alaikum idza ja'atkum junudu jadi wahai orang beriman, ingatlah pada nikmat Allah yang telah memberikan kepada kamu, junudun, jadi bala tentara, ya, yang datang, fa'arsalna, yang kami kirimkan kepada kamu sekalian, 'alaihim, ya, rihan dan, me rihan itu angin. Jadi yang mengirimkan angin dan angin itu adalah tentara Allah, ya. Wa junudul lam tarawnaha, ya, dan juga lam tarauha. Jadi Allah mengirimkan ya, mengirimkan kepada manusia itu bala tentaranya, ada yang berupa angin, ada juga yang lainnya tidak terlihat olehmu, ya. Dan wajunudan lam tarauha. Ada bala tentara Allah yang tidak bisa dilihat, dan sesungguhnya wa kanallahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa-apa, melihat apa yang kalian lakukan, ya. Ini ada saya lihat di Google ya, ada ada apa, suatu desa dan ada yang ngefoto seperti ini ya. Walau alam nih, malaikat selanjutnya. Oke, naik satu slide-nya. Saya ingin yang selanjutnya adalah tentang ini yang saya suka sekali, yaitu tentang malaikat yang memikul arsy, ya. Dalam surat Al-Ghafir atau disebut juga surat Al-Mu'min ayat 6 sampai 9. Ya, apa yang mereka melakukan? Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu. Mereka malaikat-malaikat itu, mereka itu memikul arsy, ya, wa man haulahu. Dan juga ada juga malaikat-malaikat yang di sekeliling arsy itu, ya. Ada yang memikul, ada yang di keliling arsy, dan mereka itu yusabbihuna bihamdi rabbihim, ya, wa yu'minuna bih, dan mereka itu para malaikat itu mereka bertasbih kepada Allah dan mereka beriman kepada Allah, dan setelah itu wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka memohonkan ampun kepada manusia. Tuh, Teh Tini, keren nggak? Teh Tini, nggak kenal malaikat, tapi malaikat kenal sama Teh Tini ya, dan malaikat kenal sama Bu Villa ya, kenal sama Bu Nani, mereka kenal dan mereka tuh memintakan ampun kepada Allah. Wa yastaghfirunalladzina amanu, mereka meminta ampun kepada Allah dari orang-orang yang beriman, dan mereka berkata, "Rabbana wasita kullasyai'in rahmata wa ilma." Wahai Allah, sungguh ya, sungguh, luas segala rahmat kecintaanmu dan juga ilmumu. Ya, jadi dipuji Allah, dipuji malaikat itu memuji dulu, "Ya Rabbana wasi'ta kullasyai'in rahmatan wa ilma." Ya Allah, sungguh sangat luas, kecintaanmu dan juga ilmumu. Faghfir lilladzina amanu, faghfir lilladzina taqau. Ampunilah orang-orang yang bertakwa dari orang yang beriman. Wattabi sabilaka, dan mereka ampunilah juga orang-orang yang mengikuti jalan agamamu, wahum wahum, waqihim adzabal jahim, dan jauhkan mereka dari siksa api neraka. Ya, jadi didoain, doanya nggak cukup cuma di ayat 7, itu juga macam-macam engkau doanya ya. Ada lagi di ayat 8, "Ya Tuhan kami, masukkan mereka dalam surga yang telah Engkau janjikan kepada mereka." Dan juga masukin surga bersama orang-orang nenek moyang mereka, dengan orang tua mereka, dengan istri-istri mereka, dan juga anak keturunan mereka. Sungguh Engkau yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Masih belum, masih ada ayat 9, doanya panjang ini ya. Ya Allah, waqihimus sayyiat. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari sayyiat, kejahatan itu, maka sungguh
telah dianugerahkan rahmat kecintaan Allah kepadanya dan demikianlah itulah kemenangan, ajrun adzim. Nah, itulah kemenangan yang azim, yang besar. Jadi mereka tuh doanya panjang nih, ya. Kalau kita ngedoa orang tua apa coba? Allahumma Allahumma gfirli firli wali wali walidayya walidayya warhamhuma kama rabbayani warhamhuma shaghira. Sekarang panjang mana sama doanya malaikat sama buat kita? Malaikat. Masya Allah ya, aduh saya tuh merasa ketika saya menghafal surat ini gitu ya, saya tuh merasa, ya Allah gitu, saya juga nggak kenal malaikat ya, saya juga nyapa-nyapa juga enggak, nggak tahu tentang mereka, tapi mereka kok ya mendoakan kita. Dan sekarang kalau kita lihat, loh mereka tahu dari mana? Kan mereka ya sekarang coba, malaikat yang disebutkan dalam surat Al-Ghafir ayat 6 sampai 8. Ini yang bagian ngurusin dunia enggak? Yang mangku ars. Ya mangku ars, berarti dia tidak ngurusin kita kan? Yang akan nanti kan ada ayat 5 itu ada malaikat yang ngurusin. Tadi kita udah sampai ayat 5 belum? Yang mengurus, Udah. udah kan? Ada malaikat yang tugasnya ngurusin kita gitu kan. Nah ini tuh malaikat ini mereka tuh tidak ngurusin kita, tugasnya adalah memanggul arsy gitu. Bagaimana kenapa mereka bisa kenal kita? Coba. Menurut saya kayaknya itu udah ditempelkan oleh Allah, jadi profesional mereka mah. Tinggal lihat ciri-cirinya aja gitu. Ini ada hubungannya dengan Al-Ma'arij itu, Teh Tini, Al-Ma'arij dan As-Sajdah ayat 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 7. Jadi, kan itu ada urusan tuh naik turun gitu kan, ya kan. Ada doa-doa yang naik, naik ke langit. Dibawa sama siapa? Dibawa oleh malaikat yang pengurus dunia, gitu kan. Naik ke atas. Nah ini bawaan ini dilihat oleh arsy, karena nanti naiknya juga melewati arsy. Nanti "Oh, kamu bawa apa?" "Ini bawa doa si Tini." "Ngedoain apa dia?" "Dia ngedoain temennya," katanya. "Oh iya," gitu. "Oh baik ya si Tini ya." Jadi akhirnya Teh Tini itu terkenal nanti di di Oh kalangan gitu ya? malaikat. Oh jadi Heeh, misalnya, punten ya, jadi ini bisa buat optimis buat orang-orang yang misalnya kebetulan duafa, rajin aja ya heeh, berdoa, nanti ketahuan sama malaikat iya. ars. Iya, dan itu karena itu ada ya di dalam sebuah hadis dikatakan, ya, ada orang-orang yang Masya Allah, ada orang-orang yang tidak terkenal di dunia, bahkan dilupakan, tidak ada di dunia ini, tapi dia terkenal di langit. Ada itu, ada hadisnya. Pernah Tiyati ini dengar itu? Yang itu, hadis itu? Iya pernah? Heeh. Ada orang-orang yang di dunia itu tidak ada yang mengenal mereka. Mereka itu seperti tidak ada, tapi dia terkenal di langit. Itu. Ada yang begitu. Jadi dengan doanya yang tulus, misalnya dia dia sabar, dia ridho dengan semua yang ada pada dirinya, kemudian ada orang yang menganiaya dia, mohonkan ampun, jadi malaikatnya geleng-geleng kepala, "Aduh, si eta mah meuni soleh pisan nya," katanya. Diuji kayak gitu, tapi masih aja ngasih ngasih ampunan, masih ngedoain yang baik-baik buat orang yang menzalimi dia, katanya gitu. Wah, ini hebat nih. Makanya kemudian malaikat itu terenyuh tahu nggak, apa, sayang, nyaah kepada orang-orang seperti ini. Karena itulah kemudian mereka mendoakan orang-orang ini agar Allah ya memberikan kepada mereka segala kenikmatan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Teh Tini. Ya, keren ya. Jadi senang nih saya bahasan kita hari ini tuh, wah menjadikan kita insya Allah semangat. Oke, selanjutnya yang kelima nih, malaikat pengurus. Oh ya, tadi selanjutnya Teh, yang kelima kan tadi tafsir dari yang ayat 5 tentang malaikat ya, yang mengurus manusia ya, yaitu yang disebut di sini, fal mudabbirati amro, orang-orang malaikat yang mengurus urusan dunia. Coba kita lihat di slide nomor 18, maaf 18. Nah ini ya, ini dalam surat Ar-Ra'd disebutkan ya. Disebutkan di sini dalam surah Ar-Ra'd bahwa bagi manusia itu ada mempunyai, Allah memberikan malaikat-malaikat pendamping, eee, bagi manusia, ya. Mereka menjaganya tuh bergiliran, pagi pagi sama siang ada, nanti, mereka off gitu ya, malam
malam itu ada lagi gitu. Mereka menjaga manusia bergiliran. Mereka menjaga manusia itu dari depan dan dari belakang dan mereka itu menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian disebutkan dengan la yukallifullahu maaf pula la yuga innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma fi anfusihim, ya. Jadi di sini ini lucu juga kalau saya lihat yang satu ayat tapi yang atas mengatakan tentang malaikat, yang ke bawah menyatakan tentang tugas manusia. Jadi bukan berarti dengan adanya malaikat ya, kemudian makanya, manusia itu enak-enakan dan kemudian dia tidak harus mengubah dirinya, tidak harus berusaha menjadi lebih baik, tapi kemudian jadi baik karena gara-gara ada malaikat, enggak ya. Tapi manusia itu sendiri. Jadi manusia itu nanti yang akan kayak, malaikat itu hanya menjaga saja, tapi dia tidak menentukan manusia, menyuruh manusia membuat suatu keputusan, yang memutuskan adalah manusia itu sendiri, ya. Itu maksudnya. Ya, jadi tiap-tiap hari yang kita lihat yang potongan yang menarik kita untuk hari ini adalah bagaimana Allah itu menyediakan untuk kita malaikat-malaikat yang menjaga kita, ya. Kita dijaga tapi kita juga cuek bebek ya. Masya Allah, wahai malaikat yang ada di sekitar ini, terima kasih sudah menjaga kita. Semoga Allah makin sayang kepada kalian, ya. Jadi ada malaikat itu ada yang menjaga, ya, bergiliran dari depan dan dari belakang dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita speed up udah 17:15. Selanjutnya malaikat ada yang dalam surat Al-Mursalat. Dalam Al-Mursalat ada di juz 29. Ya, di situ disebutkan wal mursala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Demi malaikat-malaikat yang diutus membawa kebaikan, membawa keberkahan. Ada lagi malaikat yang fal'asifati asfa, malaikat yang terbang dengan sangat kencang. Tadi kita udah bahas wan nasyirati nasyra, malaikat yang menyebarkan rahmat Allah, yang menyebarkan kecintaan Allah. Selanjutnya ada wal fariqati farqah dan malaikat yang dia itu memberikan pembedaan antara yang baik dan buruk. Ya, jadi memberikan ilham kepada manusia sehingga manusia tuh, "Wah, ini bener nih. Ah, ini salah ini. Ah, ini nggak beres ini. Oh, ini orang ini nih nggak jelas begini ada maksudnya apa?" Gitu. Itu maksudnya gitu. Ada malaikat menjadi pembisik-pembisik kita, memberikan ilham kepada kita untuk wal fariqati farqah, yang bisa menjadikan kita itu mempunyai furqan atau pembeda antara yang baik dan yang buruk. Kemudian fal mulkiyati dzikra, ya, malaikat-malaikat yang apa namanya, yang mempertemukan ya dzikra, peringatan ya atau di sini sebutnya menyampaikan wahyu dan udhron au nudron dan untuk menolak alasan-alasan atau pemberi peringatan. Jadi ada malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu, ada malaikat juga yang, menjadikan dengan cara apa memberikan wahyu itu supaya dia bisa mempunyai alasan hujah ya, hujah dan juga punya dasar dan kemudian dia memberikan dzikra, memberikan peringatan kepada manusia yang lain. Oke, selanjutnya udah kayaknya. Oh, ini masih ada satu lagi nih. Malaikat yang, ada malaikat yang tadi yang hubungan dengan penjaga surat Ar-Ra'd 2 ayat 11 tadi, bahwa malaikat itu, para malaikat itu ada malaikat malam dan malaikat siang. Mereka berdatangan ya, mendatangi kalian. Mereka berkumpul saat sholat subuh dan asar. Jadi shift-shift-annya itu subuh dan asar. Shift-shift-annya malaikat itu subuh dan asar. Kemudian naiklah para malaikat malam, ya, malaikat-malaikat malam. Jadi kalau malaikat malam datangnya kepada Allah kapan? Subuh. Bu. Heeh, kan jaga malam dia, jaga malam selesai itu subuh gitu kan. Subuh lalu Allah bertanya kepada mereka, ya. Pada malaikat, meskipun Allah mengetahui semuanya ya. Bertanya, "Bagaimana keadaan hamba-hambaku yang kalian kalian tinggalkan?" Maka mereka menjawab, "Kami meninggalkan mereka sedang dalam keadaan sholat," jadi sholat subuh. Dan ketika kami mendatangi mereka, pada saat apa, maghrib itu, asar itu, mereka juga sedang sholat, gitu. Jadi, kita di sini kita lihat bahwa malaikat itu shift-shift-an ya, shift-shift-annya kapan? Subuh dan asar. Oke, masih ada lagi nggak?
Oke, yauma tarjufur rajifah, demi hari titipan pertama yang mengguncangkan alam. Kita ini akan masuk kepada pembahasan yang minggu yang akan datang. Jadi ada hubungannya antara malaikat-malaikat ini ya, pemahaman-pemahaman tentang malaikat ini nanti ada hubungannya dengan ketika kita masuk babak akhirat ketika di padang mahsyar. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, saya serahkan kembali kepada Teh Wina. Silakan Teh Wina. Ya, terima kasih Bunda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, Insya Allah sekali ya. Senang banget bahasannya. Masih ada di Bunda ya. Baik, ada yang mau ditambahkan, ditanyakan, atau apa saja? Atau saya mau tanya, pernah ada nggak ngerasa ngerasa hadirnya malaikat dalam kehidupan ibu-ibu sekalian? Bisa dibagi ya, sharing-sharing. Ya, ada yang mau di-share-share tentang malaikat, kata Bunda tadi, Mangga? Ini Mbak Ni, eh, banyak kalau saya. Karena nggak ada ya saya aja. Mohon maaf. Jadi tadi ya terima kasih kepada malaikat. Nanti kapan-kapan Al-Fatihah buat malaikat. Karena malaikat nggak kenal, tapi saya dapat inspirasi dari Mbak Ani yang tadi. Jadi taunya tuh kenalnya dari urusan naik turun urusan, sehingga kemudian itisaha katanya ini dari si Anu berarti jadi kenal gitu ya. Terus kemudian mereka mendoakan gitu. Terus yang kemudiannya ini yang tanggapan tentang malaikat-malaikat baru yang bukan 10 nama malaikat. Jadi ada malaikat ternyata yang mengajarkan baik buruk, yang mengajarkan wahyu, kemudian yang apa tadi tuh menolak alasan, memberi peringatan gitu yang di asofat gitu. Itu yang bukan dari yang 10 begitu. Yang di Ars misalnya, Ya, ya itu ya. juga malaikat ya. Terus ada sisipan ya, ada malaikat sisipan. Kita Iya. Banyak Iya. banget ya berarti. Iya, padahal kita belum belajar semuanya, masih ada yang lain, masih ada yang lain, apa Iya, namanya, iya. tentang malaikat itu. Tapi ya memang kan waktu kita cuma segini-gininya, jadi ya Iya, yang iya, kita iya. pelajari segini gitu, sementara ini gitu. Banyak sekali malaikat. Tapi ya memang nggak pakai tapi, ya tapi ada tapi juga. Jadi gini maksudnya. Jadi malaikat itu kan Allah tuh pernah nerangin juga di Al-Qur'an tuh bahwa malaikat tuh tidak pakai tapi gitu kalau ngerjain tuh. Kan kayak nyindir lah gitu kalau menurut saya. Kayak nyindir manusia yang suka pakai tapi gitu kayaknya teh. Kenapa Kak Eee, sini? iya jadi maksudnya, eee eee ini apa sih, excuse aja gitu, ya mungkin salah juga sih. Kan kalau manusia mah dikasih hawa nafsu Mbak. Iya, kasih hawa nafsu, heeh. Mereka Iya, udah jadi kalau malaikat itu kan tadi, wah boro-boro gitu, kalau ada tugas anu, ya set langsung kerjakeun, misalnya suruh sujud, sujud misalnya teh dia teh. Kalau manusia yang tadi are-are. tadi tadi saya kesindir juga, "Ah, YouTube heula, ah, WA heula." Itu saya kayaknya. Iya, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. iya, Ya ya gitu karena Mbak, kita punya nafsu ya, karena kita punya nafsu. iya. Mhm. Ya semoga walaupun doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, gitu tetap dikenali lah oleh malaikat arsy itu. Iya, amin amin. Karena itulah ya sebut berarti dzikrullahi akbar, sesungguhnya zikir kepada Allah itu besar karena, eee, badan kita di dunia, tapi kalau kita berzikir kepada Allah itu, apa ya, hati kita itu, suara hati kita itu ya ke atas gitu loh. Itu yang menjadikan malaikat-malaikat kenal kepada orang-orang yang beriman kepada Allah itu karena
Ya, mereka ngelihat seliweran doa kita, ngelihat zikir kita yang naik turun itu, Allah melihat gitu. Dan ini buat saya menjadi satu, kalau buat saya sih, sesuatu yang, melegakan gitu. Karena kan tidak semua orang di dunia ini mempunyai jabatan duniawi atau menjadi orang yang selalu disukai, menjadi orang yang populer, menjadi orang yang terkenal, itu kan enggak ya. Tapi kalau dengan adanya, pemberitaan dari Allah seperti ini, kita menjadi, eksistensi kita itu bukan cuma dunia, tapi kita juga punya eksistensi akhirat yang kita kita usahakan dengan cara yang sangat minim lah ya, tanpa effortnya tuh nggak terlalu besar, tidak harus ngeluarin uang, tidak harus ngeluarin usaha, bahkan seseorang yang sakit pun ketika di tempat sakit, di tempat tidur pun dia bisa menuai pahala yang berlimpah ganda hanya dengan berzikir kepada Allah. Oke, kayaknya ada yang bertanya nih, siapa ya? Ada Bu Dewi. Ada Bu Dewi, ada Mbak Hani, pernah ada sinar biru seperti bintang di kamar saya. Apa mungkin itu malaikat? Katanya. Wah, sinar biru, nggak tahu nih. Bisa malaikat tapi bisa juga jin. Bisa bisa malaikat, bisa jin, Bu. Nggak tahu itu apa, ya. Kalau ada seperti itu, kita banyak berdoa aja gitu ya. Karena malaikat itu kalau itu kalau biasanya sih yang suka itu ganggu sih kalau menurut saya. Kalau bisa jadi itu ya belum tentu malaikat, kalau menurut saya malah jin itu yang ganggu kita. Iya, gitu Bu Dewi, tapi walau alam ya, walau alam. Malaikat itu tidak akan meresahkan kita dengan penampilan-penampilan dia. Yang meresahkan kita itu justru jin sukanya, gitu. Ada yang punya punya ini nggak, punya pengalaman gitu misalnya, "Ah, ini kayak saya malaikat," gitu, pernah nggak? Ya itu tadi ya biru ya sinar, tapi walau alam, kalau menurut saya belum tentu gitu. Karena karena malaikat itu kalau itu menjadi gangguan buat kita, maksudnya kita jadi penasaran, apa sih apa sih gitu, itu bukan kerjaan malaikat. Malaikat itu membantu kita, gitu. Kalau saya sih pernah ngerasainnya gini, eee, ketika saya tidur, saya pernah diganggu jin juga pernah, tapi saya juga pernah merasa itu malaikat gitu. Karena saya tuh berniat bangun malam tapi, saya nggak bangun ketika bekernya itu menyala, saya tetap nggak bangun gitu. Dan kemudian ada yang kayak narik pelan kaki saya gitu kan, kemudian saya bangun, "Oh iya saya kan pengen pengen bangun malam," jadi saya bangun. Nah itu buat saya itu malaikat karena apa ya, kan gini kan komunikasi dengan makhluk-makhluk gaib itu kan tidak hanya sekedar penampakan, tapi juga, rasa gitu, justru kalah rasa. Kalau di situ kita nggak takut, di situ kita merasa, "Oh oh iya ya saya ini," gitu. Dan yang ingatnya tuh langsung sholat malam gitu, berarti ya itu memang malaikat gitu. Tapi kalau misalkan, saya juga pernah diganggu jin juga gitu kan, ketika tidur gitu, terus, bikin saya nggak enak hati, susah bangun atau saya ngerasa ini jin gitu dan ada yang menjadikan mimpi buruk ya, erep-erep gitu, itu karena saya pernah tertidur karena kecapean dan lupa berdoa kayaknya. Jadi pernah kejadian seperti itu. Nah, tapi intinya tuh bahwa kalau dari segi rasa kalau diganggu kalau rasanya itu sesuatu yang menjadikan kita kayak penasaran, kayak mungkin gelisah, nggak enak, itu gangguan jin. Tapi kalau misalnya kita di situ ngerasa, nyaman gitu ya, kalaupun malaikat itu kan tahu kalau kita tuh dikasih wujud dia yang sebenarnya, kita tuh malah akan ketakutan. Jadi malaikat nggak akan menunjukkan dirinya gitu. Tapi dia menolong kita, tapi tidak dengan menampakkan dirinya. Karena kita ditampakkan wujud malaikat, kita pingsan duluan kayaknya. Gitu ya. Makasih pertanyaannya Bu Dewi. Selanjutnya, ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau ini boleh nanya nggak Bunda? Masih Boleh. agak bingung sama ini, sama apa yang kecepatan itu malaikat. Berarti kalau yang sif-sifan itu berarti masuknya ke yang 1000 tahun itu Bunda, kecepatannya. Walau alam, Kecepatan itu kan kalau di oh, dalam asa jeda 1000 tahun.
Kalau Hmm. di Jibril itu 50.000 tahun. Itu hanya menjadi suatu indikasi bahwa mereka tuh mempunyai kecepatan yang berbeda-beda, gitu kan. Hmm. Kan tadi ada wasabihati fasabiqoti sabaqo ya. Mereka saling berpacu di dalam segera. Itu menunjukkan bahwa mereka punya kecepatan yang berbeda. Apa? Saya nggak ngerti maksud pertanyaan Wina. Maksudnya gimana? Eh, kan tadi penasaran sama yang malaikat yang sif-sifan itu ya Bunda, yang asar sama subuh. Nah, apa itu teh penasaran itu apakah kecepatan malaikat yang sif-sifan itu apakah dia yang sehari seribu tahun Belum tentu. gitu? Belum tentu. Kalau yang tadi yang 1.000 kan itu hanya satu contoh dari Ya. Al-Quran. Kalau menurut saya satu contoh. Ada yang jadi kalau dalam hadis lagi disebutkan bahwa malaikat itu tuh ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3 sayap. Surat apa ya Teh ini kita tuh di awal ayat itu. Ruba awaruba yasidu fil khalqi ma Fatir yasha. 1. Itu. Jadi di situ disebutkan bahwa malaikat itu mempunyai sayap, ada yang punya sayap 2, ada yang punya sayap 3, gitu kan, ada sayap 4. Yazidu may yasha. Dan Allah menambahkan banyaknya sayap itu sesuai dengan keinginan Allah aja. Berarti artinya sayapnya itu banyak gitu. Maksudnya ada yang 4, ada 5, 7, 8, 9 sampai Jibril pun tuh 600 gitu loh. Gitu. Nah, sekarang kalau pertanyaannya adalah yang itu tadi, yang malaikat yang sif-sifan kita itu, dia kecepatannya berapa? Kita nggak tahu, karena nggak ada, di situ tidak ada disebutkan tentang kecepatannya. Sedangkan kecepatan itu range-nya dari 2 sampai berapa? 600. Gitu Teh Wina. Tergantung banyak sayapnya malaikatnya gitu ya. Iya, heeh. Kalau kalau Dan misalnya saya nggak tahu sayap malaikat yang sif-sifan siang sama malam itu berapa, saya nggak tahu. Biarlah itu menjadi misteri, Wina. enggak, Mau kalau ini misalnya mau respon yang Teh Wina ini berarti Mbak Hani kan tidak semua penjelasan agama itu detail ya. Misalnya kayak ini nih, kayak soal sayap dan kecepatan itu kan tidak detail. Si si malaikat tuh tadi tah anu sip-sipan sabaraha nggak detail kan, nggak apa exactly gitu. Jadi itu teh hikmahnya menunjukkan kekuasaan Allah we babnya gitu mungkin ya. Iya, iya. Karena kan sebetulnya apabila Allah dituliskan ya ilmu Allah itu dengan seluruh apa pohon apa namanya kalam yang apa namanya diambil dari seluruh pohon yang ada di bumi dengan tinta dari 7 samudra yang ada di bumi itu tidak akan pernah habis untuk menuliskan kalimatullah. Bahkan sampai tintanya ditambah lagi juga nggak akan habis. Ya artinya ilmu Allah itu sangat luas. Kita itu hanya dikasih sedikit dari ilmu itu yang ada di Al-Quran itu sedikit daripada ilmunya Allah. Ya, jadi kenapa nggak semua ditulis? Ya nggak akan ongkong Al-Quran yang cuman segini segini aja manusia males baca. Apalagi kalau misalkan ditulis sampai jutaan jilid, nggak ada yang mau baca. Ya, jadi kemudian kenapa ya itu tadi menunjukkan kebesaran Allah, ilmunya Allah, tapi juga biarlah ada beberapa hal yang menjadi misteri. Jadi memang tidak semua pertanyaan-pertanyaan yang dalam agama itu kita bisa jawab dengan tepat karena memang itu adalah dunia yang sangat luas. Jangankan ngomong dunia akhirat, dunia malaikat gitu. Coba apa namanya cari gitu ya, cari Cafe de Paris gitu. Cafe Paris di Paris gitu, di mana ininya, apa namanya, alamatnya, kita nggak tahu, ya kan? Kalau saya tahu. Saya tapi maksudnya nggak semua orang tuh tahu, yang masih di bumi yang sama saja kita nggak tahu. Kalau saya ditanya misalkan tentang Afrika, saya nggak tahu, nol nol ilmu saya tentang Afrika gitu. Nah, jadi artinya ada banyak hal yang kita nggak tahu dan kita harus admit itu, kita harus menerima bahwa memang ilmu Allah sangat luas dan kita tidak bisa tahu semuanya. Dan kita yang penting tugas kita adalah belajar daripada apa yang Allah bukakan kepada kita dari sedikit yang Allah bukakan kepada kita itu. Insya Allah sudah cukup bagus untuk kita untuk bisa mengenal Allah dan bersemangat untuk selalu beribadah kepada Allah. Itu saja yang mesti saya sampaikan. Terima kasih ya atas kehadiran teman-teman semuanya.
Ada Bu Rosmana ya? Ini Bu Rosmana saya punya teman 2 Rosmana, 3 malahan ya. Ini Bu Rosmana yang PTDI bukan? Oke, terima kasih atas kehadirannya semuanya, Ibu Rosmana, Teh Siti, Teh Rina, Ibu Cucu, dan Bu Yeti, tetangga saya yang baik hati, Ibu Dewi, dan Teh Yanti yang ada di Cimahi, Teh Wina, Bu Vila, Bu Nani sehat selalu Bu Nani, dan Teh Tinis, terima kasih atas Alhamdulillah. kehadirannya. Ya, insya Allah kita bertemu di minggu yang akan datang. Doakan saya selalu sehat dan selalu tetap bisa bertemu dengan teteh-teteh dan bapak-bapak semua. Oke? Amin. Amin. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya telat, Sama-sama. Bu Hani datangnya Bu Yeti telat. Iya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Saya Terima juga kasih. telat, Bu. Nggak apa-apa. Terima kasih udah hadir. Ini saya juga apa namanya baru ngadain lagi kan ya. Oh iya. Sekarang ya. Ya, Insya Allah sayang kemarin tadi tidak tahu kenapa? penjelasan dari awal. Sayang dari awal tidak tahu tentang malaikat. Oh gitu. Apa Ibu mau saya berikan Iya. slide-nya? Nanti saya kirim slide-nya mau Bu? Ya mau. Makasih Iya, banyak. sama-sama. Ya. Tuh mangga. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Jazakillah khairan kasiran. Sebelumnya saya mewakili